Cerita diawali oleh kelahiran seorang anak laki-laki yang bernama Thanos. Thanos termasuk dari ras Titan, dengan kata lain ia adalah setengah manusia dan setengah dewa, yang berevolusi di planet Titan. Thanos dialiri darah bangsawan karena ayahnya berasal dari kerajaan. Kemudian Thanos tumbuh dewasa dan menjadi seorang panglima perang, namun ia melihat ada ketidakseimbangan di planetnya dengan meledaknya populasi penduduk saat ini. Perebutan sumber daya alam dan makanan pun pastilah akan terjadi di masa yang akan datang, dan apabila itu terjadi akan mengakibatkan peperangan dan kehancuran untuk planet itu sendiri. Maka dari itu Thanos mempunyai ide untuk memusnahkan separuh rakyat Titan, guna untuk menjaga keseimbangan. Namun ide Thanos ini mendapatkan kecaman semua rakyat dan Raja Titan, karena dianggap sangat kejam. Singkat cerita Thanos pun diasingkan jauh dari planet Titan. Setelah lama di pengasingan, Thanos pun kembali ke Titan, namun apa yang ia dapatkan, ternyata Titan pun telah hancur. Ternyata benar apa yang diperkirakan Thanos. Maka dari itu ia mempunyai niat yang kuat untuk mengurangi setengah populasi dari alam semesta ini, agar planet lain tidak mengalami nasib seperti planet Titan. Namun untuk memudahkan niatnya Thanos akan berburu Infinity Stone, karena dengan kekuatan 6 batu tersebut kekuatannya untuk memusnahkan setengah populasi di alam semesta ini sangatlah mudah. Untuk membangun sebuah pasukannya, Thanos mengangkat beberapa orang anak asuh yang ia didik dan ia latih hingga menjadi tangguh guna untuk lebih meningkatkan armada tempurnya. Thanos memulai perburuan batu pertamanya. Thanos pun mendatangi Loki untuk diajak bekerja sama. Loki pun diberikan senjata yang sangat dahsyat dan sebuah pasukan yang kuat untuk mempermudah Loki mencari Infinity Stone tersebut. Namun Thanos pun tidak serta-merta percaya kepada Loki, karena Loki ini terkenal licik dan cerdik. Maka dari itu Thanos mengutus anak angkatnya untuk mengamati gerak-gerik Loki. Namun akhirnya aksi Loki pun dapat digagalkan oleh The Guardian, atau yang lebih dikenal oleh Avenger pahlawan bumi. Lalu batu itu pun disimpan kembali di tempat yang aman. Mendengar kegagalan Loki, Thanos pun menjadi marah. Ia berpikir bahwa ada sekelompok orang yang akan terus menggagalkan rencananya untuk menguasai batu Infinity tersebut. Kemudian Thanos segera mempelajari sekelompok orang ini yang bernama Avenger. Lalu Thanos pun mencoba beraliansi dengan Ronan, dengan imbalan kalau Ronan berhasil mendapatkan Infinity Stone maka Thanos akan membalaskan dendamnya terhadap bangsa yang dulu menghancurkan bangsa Ronan. Akhirnya Ronan pun setuju dengan Thanos. Kemudian Ronan pun segera menyiapkan pasukan untuk merebut Infinity Stone dari bangsa Darkester. Namun setelah Ronan mendapatkan batu tersebut, dan ia mengetahui kekuatan batu tersebut, alhasil Ronan enggan untuk memberikan Infinity Stone itu kepada Thanos. Dengan menguasai batu itu Ronan berpikir ia telah sanggup dan mempunyai kekuatan untuk balas dendam. Namun akhirnya Ronan tidak mampu balas dendam, malah ia dapat dikalahkan oleh Star-Lord, yaitu pasukan penjaga planet Sender. Untuk kedua kalinya rencana Thanos ini gagal. Sekarang ia mulai berpikir tidak ada gunanya untuk beraliansi atau bekerja sama dengan orang lain. Mulai saat ini sepertinya memang harus aku yang melakukan perburuan Infinity Stone ini. Kemudian Thanos mendatangi rakyat kurcaci di planet Medavlir. Di sana Thanos memesan sebuah sarung tangan sakti mandraguna yang sangat hebat dan dahsyat. Setelah sarung tangannya selesai lalu Thanos menghabisi semua kurcaci di planet itu. Singkat cerita Thanos langsung menuju ke planet Sandar di mana Thor si Palu tinggal dengan rakyatnya. Karena Thanos mendapatkan info kalau salah satu Infinity Stone ada di planet Sandar. Thor dan kawan-kawannya sungguhlah bukan lawan Thanos. Dengan mudah Thanos meluluh lantahkan planet Sandar dan membuat Thor tidak bisa berbuat banyak, termasuk Hulk pun bukanlah lawan tanding Thanos. Pengawal setia Thor pun tewas di tangan Thanos. Alhasil Infinity Stone bisa dikuasai oleh Thanos. Loki saudara Thor pun tidak luput dari kematian, ia pun dihujani tusukan tepat di dadanya. Melihat itu Thor pun menjadi sangat sedih sekaligus marah, namun apa daya ia tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti biasanya Thanos kembali berburu Infinity Stone, kali ini ia mendatangi sebuah planet yang bernama Nowhere.
Thanos mendapatkan info kalau Infinity Stone disimpan oleh seorang kolektor kaya di planet ini. Kali ini Thanos tidak mendapatkan perlawanan sama sekali, beda dengan dua planet sebelumnya. Dengan mudah Thanos mendapatkan Infinity Stone ini, lalu ia meletakkan batu itu di sarung tangannya. Sekarang sudah 3 batu yang berada di sarung tangan Thanos, dengan begitu ia menjadi lebih kuat lagi. Di sisi yang lain terlihat anak angkat Thanos yang kita sebut saja namanya Yanti sedang berduaan dengan laki-laki yang juga seorang Avenger. Ternyata Yanti ini sudah berkhianat dari Thanos, ia sangat benci dengan rencana-rencana Thanos yang sangat kejam ini, padahal tujuan Thanos ini tidak bisa dibilang kejam juga, karena ia ingin membuat keseimbangan yang ada di alam semesta ini. Ternyata Yanti dan teman-temannya mendatangi Thanos secara diam-diam. Tiba-tiba Yanti menyerang Thanos dengan menusukkan sebuah tombak tepat di dada Thanos, namun serangan itu tidak membuat Thanos tewas. Itu hanya sebuah manipulasi saja dari Thanos dengan menggunakan salah satu kekuatan Infinity Stone yang ada di tangannya. Lalu Thanos pun pergi membawa Yanti dan pindah ke tempat lain. Di sisi yang lain sekelompok pasukan Thanos terus menghancurkan separuh populasi dari planet-planet yang ada. Singkat cerita Thanos membawa Yanti ke sebuah tempat di mana di sana terdapat Infinity Stone kelima. Sesampainya di sana Thanos langsung disambut oleh juru kunci yang menyimpan Infinity tersebut. Ia mengatakan kalau Thanos menginginkan batu tersebut maka ia harus mengorbankan seseorang yang paling ia sayangi di dalam hidupnya. Tanpa lama Thanos mendorong putri angkatnya itu ke jurang hingga tewas seketika. Dengan begitu Infinity Stone pun keluar dari tempatnya dan langsung dikuasai oleh Thanos. Lalu Thanos mendatangi anak angkatnya yang ditugaskan untuk mengambil Infinity Stone kelima, namun anaknya itu ternyata tidak berhasil dan tewas di tangan salah seorang Avenger yang bernama Dr. Swain. Dr. Swain ini adalah penjaga Infinity Stone yang kelima. Tanpa banyak bacot mereka berdua pun langsung bertarung. Ternyata bukan hanya Dr. Swain, Avenger yang lain seperti Iron Man dan anak angkatnya Nebula pun ikut bertempur melawan Thanos. Nebula pun menanyakan kepada Thanos di mana Yanti berada saat ini. Namun setelah salah satu Avenger mengontrol pikiran Thanos, maka ia tahu kalau Yanti sudah dikorbankan waktu Thanos mengambil Infinity Stone keempat. Namun Thanos masihlah yang terkuat di antara Avenger itu. Thanos pun langsung menyerang dengan kekuatan penuh. Setelah bertempur beberapa lama akhirnya Thanos berhasil menangkap Dr. Swain dan mengambil Infinity Stone kelimanya. Mengapa kalian tidak bekerja sama saja denganku untuk membuat alam semesta ini mempunyai keseimbangan yang bagus, ungkap Thanos kepada para Avenger. Selangkah lagi Thanos akan menguasai semua Infinity Stone, tanpa lama ia langsung bergegas pergi menuju Wakanda di mana Infinity Stone ke-6 berada. Namun kali ini Thanos langsung mendapatkan perlawanan dari rakyat Wakanda. Namun perlawanan itu tidak berlangsung lama, dan Thanos pun berhasil mengambil Infinity Stone ke-6 dan lengkap sudahlah kekuatan Thanos untuk melakukan niatnya. Lalu Thanos menjentikan jarinya, maka dengan sendirinya setengah populasi di alam semesta ini lenyap. Namun dengan melakukan snap Thanos mengalami luka yang sangat parah di tangan kirinya, dan sarung tangan itu pun tidak bisa dilepaskan lagi dari tangannya itu. Kemudian Thanos melakukan snap kedua dan ia langsung berpindah tempat ke sebuah planet yang sunyi tanpa ada seorang pun di sana, sesuai niatnya dahulu. Setelah ia berhasil menunaikan niatnya maka ia akan hidup sendiri dan berladang seperti rakyat biasa. Namun di dalam hatinya ia yakin apabila 6 Infinity Stone ini masih di tangannya, maka suatu saat nanti pastilah akan ada yang datang dan merebut kembali dari tangannya. Maka dari itu ia segera memusnahkan Infinity Stone tersebut, sampai ke tingkat atom. Benar saja beberapa minggu kemudian datanglah beberapa orang Avenger untuk menghabisi Thanos. Thanos pun langsung diserang dan lengannya pun dibabat putus. Namun 6 Infinity Stone itu sudah tidak ada lagi di sarung tangan Thanos.
Semua Infinity Stone itu udah aku hancurkan sampai ke tingkat atom, ungkap Thanos. Mendengar itu Thor pun langsung menebas kepala Thanos dan akhirnya makhluk Titan setengah dewa itu pun tewas. Avenger pun pulang dengan tangan hampa tanpa membawa sebuah Infinity Stone. Oke guys, sekian dulu ringkasan cerita dari niat baik Thanos. Semoga kalian terhibur.